Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dalam kesempatan kali ini, Bu Alfi ingin menerangkan tentang macam-macam penyerbukan pada tumbuhan. Macam-macam penyerbukan pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu penyerbukan berdasarkan perantaranya. Dan yang kedua adalah penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, anak-anak, di sini Bu Alfi menerangkan yang pertama dahulu ya, yaitu yang berdasarkan perantaranya. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan itu juga dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Anak-anak, pada penyerbukan ini biasanya terjadi pada tumbuhan padi, jagung, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Nah, pada penyerbukan ini contohnya itu seperti ketika ada hewan lebah menghisap madu ke bunga mawar. Nah, selain menghisap madu, lebah tersebut juga membawa serbuk sari terbang dan akhirnya menjatuhkan ke kepala putih bunga yang lainnya. Nah, seperti itu. Dan contoh yang ketiga adalah penyerbukan yang dibantu oleh air. Pada penyerbukan ini contohnya itu seperti ketika ada tumbuhan, serbuk sarinya itu jatuh karena air hujan atau air rendaman atau air yang lainnya. Pokoknya yang karena air. Nah, dan yang terakhir adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Nah, anak-anak, ada beberapa tumbuhan yang penyerbukannya harus dibantu oleh manusia. Karena kenapa? Karena serbuk sari dan kepala putiknya itu letaknya tidak pada satu bunga tunggal. Jadi serbuk sarinya itu sulit rontok. Nah, jadi harus dibantu oleh manusia. Nah, tadi sudah macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya ya. Nah, sekarang kita membahas yang kedua, yaitu penyerbukan yang berdasarkan asal serbuk sarinya. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan itu juga dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri. Apa itu penyerbukan sendiri? Penyerbukan sendiri itu adalah penyerbukan yang terjadi pada satu bunga atau pada satu bunga atau pada satu tumbuhan. Contohnya itu pada tumbuhan mangga, jambu, rambutan, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Apa itu penyerbukan tetangga? Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi pada bunga dalam satu tumbuhan. Artinya serbuk sari itu jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tetapi bunga tersebut masih terletak dalam satu tumbuhan. Contohnya itu pada bunga mawar, padi, jagung. Dan yang ketiga adalah penyerbukan silang. Apa itu penyerbukan silang? Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi antar bunga, tetapi beda tumbuhan yang masih satu jenis. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Apa itu penyerbukan bastar? Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi antar bunga yang berbeda yang akan menghasilkan spesies baru. Contohnya itu adalah terjadi pada bunga mawar merah dan mawar putih. Ketika dijadikan satu, dia akan menjadi spesies baru, yaitu bunganya nanti ada merah yang kombinasi putih. Nah, seperti itu. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Alfi hari ini. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.